Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Sinjanggraini dari kelas 644B25 dengan NIM 6419036, Prodi Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu penganggaran perusahaan dengan judul kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leadership skill. Secara umum, bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang dibarengi dengan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif. Masalah kepemimpinan adalah masalah yang utama dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, maka umat manusia selalu membutuhkan kepemimpinan, sebab untuk mencapai suksesnya sebuah tujuan dan terjadinya efisiensi kerja harus ada pemimpin. Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap sehingga mereka menjadi konform dengan keinginan pemimpin. Untuk itu, maka gaya seseorang di dalam memimpin akan amat berpengaruh terhadap organisasi atau lembaga yang dipimpinnya. Baik pengaruh itu bersifat positif maupun negatif terhadap organisasi tersebut. Covey menyatakan bahwa 90% dari semua kegagalan kepemimpinan adalah kegagalan pada karakter. Kepemimpinan adalah pangkal utama dan pertama penyebab daripada suatu kegiatan, proses atau ketersediaan untuk mengubah pandangan atau sikap daripada kelompok orang-orang, baik dalam hubungan organisasi formal maupun informal. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan penting dalam rangka pengolahan suatu lembaga atau organisasi, sehingga kemampuan seseorang memimpin secara efektif merupakan kunci keberhasilan suatu lembaga atau organisasi. Maka, esensi kepemimpinan adalah kepengikutan, kemauan orang lain untuk mengikuti keinginan pemimpin. Pemimpin merupakan faktor penentu dalam kesuksesan atau gagalnya sesuatu organisasi dan usaha, baik di dunia bisnis maupun di dunia pendidikan. Kesehatan, perusahaan, religi, sosial, politik, pemerintah negara, dan lain-lain. Kualitas pemimpin menentukan keberhasilan lembaga atau organisasinya, sebab kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu membawa suatu lembaga atau organisasi sesuai dengan asas-asas manajemen, sekaligus bersedia memberikan kesejahteraan, kebahagiaan kepada bawahan dan masyarakat luas. Manajemen kepemimpinan adalah seni untuk mengolah kemampuan seseorang dalam memimpin, mengarahkan, dan mengajak orang lain menuju tujuan dengan cara yang efisien dan efektif. Seseorang pemimpin yang mempunyai cita-cita besar bisa menghidupkan suatu kaum. Kepemimpinan diartikan sebagai orang yang memiliki kemampuan mempengaruhi karena wibawa, pengetahuan, atau dapat melakukan komunikasi dan mengkoordinasikan untuk mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya serta untuk mencapai tujuan. Pemimpin yang baik menyadari bahwa ia juga harus menjadi pengikut yang baik. Boleh dikatakan, pemimpin juga harus melapor kepada seseorang atau kelompok. Oleh sebab itu,
Mereka juga harus menjadi pengikut yang baik. Pengikut yang baik harus menghindari persaingan dengan pemimpin, bertindak dengan setia, dan menggapai ide, nilai, dan tingkah laku pemimpin, serta konstruktif. Pemimpin adalah seorang yang mau dipimpin. Pemimpin harus senantiasa memiliki perhatian dan kesejahteraan bawahan atau anggotanya. Tujuan dan fungsi manajemen. Tujuan utama manajemen adalah menempatkan suatu di tempat yang seharusnya. Kalau manajemen keuangan, berarti mengatur keuangan supaya teratur, baik alur uang masuk dan keluar itu jelas, sehingga pembukuan tidak semrawut. Pada dasarnya, ada 6 buah fungsi utama manajemen, yaitu 1. Planning atau perencanaan. Karena fungsi planning adalah aktivitas untuk menyusun, merencanakan apa yang menjadi tujuan perusahaan serta bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan atau planning dilakukan pada awal pembentukan perusahaan, seperti definisi di atas. Planning penting dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan. Organizing atau mengorganisasi. Fungsi organizing adalah fungsi yang mengatur segala sumber daya yang baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, supaya sumber daya tersebut dapat berfungsi di tempat yang tepat serta mampu melaksanakan peran dan fungsinya secara maksimal guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Staffing atau penempatan. Staffing ini sebenarnya tidak jauh beda dengan organizing, karena pada intinya adalah menempatkan orang di tempat yang tepat. 4. Mengkoordinasi. Fungsi pengarahan merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan sehat. 5. Tetapi staffing ini tidak melulu soal tenaga kerja, tetapi lebih ke semua sumber daya yang ada, seperti peralatan dan inventaris. 6. Controlling atau mengontrol. Terakhir adalah fungsi controlling. Fungsi ini adalah fungsi yang bertugas menilai apakah pekerjaan yang dilakukan oleh SDM yang sudah mencapai target atau belum. Controlling ini sangat penting dilakukan karena akan menentukan apakah kualitas dari pelayanan atau produk tersebut berjangka atau tidak. Pendekatan studi kepemimpinan. Untuk mempelajari kepemimpinan, menggunakan 3 pendekatan. Pendekatan pertama bahwa kepemimpinan itu tumbuh dari bakat. Kedua, pemimpin tumbuh dari perilaku. Pendekatan yang ketiga berdasarkan pada pandangan situasi. Pandangan ini berasumsi bahwa kondisi yang menentukan efektivitas pemimpin bervariasi menurut situasi tugas yang harus diselesaikan, keterampilan dan pengharapan bawahan lingkungan organisasi, dan pengamalan masa lalu pemimpin dan bawahan. Dalam situasi yang berbeda, prestasi seseorang pemimpin berbeda pula, mungkin lebih baik atau lebih buruk. Perilaku pemimpin atau fungsi-fungsi kepemimpinan. Perilaku pemimpin mempunyai 2 aspek, yaitu fungsi kepemimpinan. Aspek yang pertama, fungsi kepemimpinan menekan pada fungsi-fungsi yang dilakukan kepemimpinan. Agar berjalan efektif, seseorang harus melakukan 2 fungsi. Yang pertama, fungsi yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Yang kedua, fungsi-fungsi pemeliharaan. Gaya-gaya kepemimpinan. Pada pendekatan yang kedua, memusatkan perhatian pada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan meliputi gaya dengan orientasi tugas dan gaya berorientasi dengan karyawan.
Pada gaya yang pertama, pemimpin mengarahkan dan mengawasi melalui tugas-tugas yang diberikan pada bawahan. Secara tertutup, pada gaya ini lebih memperhatikan pelaksanaan pekerjaan daripada pengembangan dan pertumbuhan karyawan. Model-model kepemimpinan. Model-model kepemimpinan didasarkan pada pendekatan yang mengacu pada hakikat kepemimpinan, pada perilaku keterampilan seseorang yang berbaur, kemudian membentuk gaya kepemimpinan yang berbeda. Beberapa model menganut pendekatan ini, yaitu model kepemimpinan kontinu, model kepemimpinan Ohio, model kepemimpinan Likert, dan model kepemimpinan managerial grid. Yang terakhir, teori kepemimpinan. Di dalam tulisan Ahmad Kurnia El-Korni bahwa suatu persentase yang cukup menonjol dari sosiologi kepemimpinan modern adalah perkembangan dari teori peran. Jika mengukakan setiap anggota suatu masyarakat menempati suatu posisi tertentu, demikianlah juga halnya dengan individu diharapkan memainkan peran tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.